Siapa yang menyuruhmu datang? Rangga, apa kau tidak bisa? Suka. Giok pusaka keluargaku, sekarang milikmu. Halo? Apa? Aku segera kembali. Berdiri. Kau belum bertanggung jawab padaku. Sayang 7802, Haijin Tower, terbang heading 130, intercept ILS runway 33R. Laporkan setelah established. Halo Haijin Tower, Kayang 7802, ketinggian 3000 kaki, pendekatan normal. Kayang, ketinggian hari ini bagus ya? Memang jagoan pilot kita. Matikan autopilot, pertahankan heading, konfigurasi pendaratan, checklist pendaratan, kecepatan stabil, glide path normal. Turunkan roda pendaratan utama, flaps 30. Anti-ice off. Kontrol pendekatan terus stabil, jalur tengah. Pendaratan bagus. Kaptenku, lain kali terbang lebih lambat. Ayo kami temani lebih lama. Kak Yan, ke saluran kerja. Kami terbiasa tepat waktu, V yang 7802. Keluar, 33 kanan. V yang 7802, hubungi Haicheng Ground 12118. Selamat datang pulang. Insinyur Peng itu WS-11A, sudah dihubungi. Kalian tersayang, orang itu adalah insinyur jenius yang sangat dicari di dunia internasional. Sedang menawarkan gaji tinggi untuk merekrutnya. Kita harus menambah anggaran. Jadi, belum dihubungi? Tidak sepenuhnya. Tapi aku dengar dia, sepertinya sudah pulang ke Indonesia untuk menemui ibunya untuk terakhir kalinya. Cari cara untuk menghubungi, harga bukan masalah. Maka tidak ada masalah lagi. Oh ya, ini tentang Leader. Wanita itu terus keselidiki. Ayah. Maaf ya, sudah berapa kali ibu bilang padamu, kamu tidak punya ayah. Kamu lahir dari celah batu. Ingat ya? Aduh bu, perutku sakit. Bisa ke toilet dulu? Cepat-cepat. Halo guru, aku sudah kembali ke Indonesia. Ayah. Sudah 6 tahun. Mungkin malam itu. Hanya mimpi belaka. Tidak pernah ada. Kayan, pesawat Nyonya Tua seharusnya sudah mendarat. Sekarang kita berdua tunggu di pintu kedatangan. Ayo. Nanti ketemu lagi. Xiao Chen. Aku pulang ke Indonesia kali ini demi cucu emasku Yanshi sudah mencari wanita itu selama 6 tahun. Sekarang semua informasi mengarah pada putri keluarga Lin. Setelah aku pikirkan, aku harus datang sendiri ke rumahnya untuk menjemput menantuku pulang. Nyonya Tua, soal ini, apakah sebaiknya dibicarakan dulu dengan Tuan Muda untuk berdiskusi? Diskusi apa? Aku hanya memikirkan keluargaku kita. Ini 8 generasi hanya punya satu penerus. Pikiranku akan hancur karenanya. Aduh, kalau aku mati, aku tidak bisa menghadap leluhur. Semoga Buddha melindungi. Sebaiknya sekarang berikanlah aku seorang cucu emas. Nenek mau cucu. Wah, ini kan cucu kesayangan nenek. Dewa Kuan Im telah menunjukkan wujudnya. Tidak mungkin salah, mata dan alis anak ini sama persis dengan Tuan kecil waktu masih kecil. Maaf nenek, apakah kamu tidak apa-apa? Wah, tidak apa-apa, nak. Siapa namamu? Di mana keluargamu? Xiao Chen. Nenek, ibu memanggilku. Namaku Xiao Chen. Bunga ini untukmu sebagai permintaan maafku. Wah, tidak usah. Bu, Yanshi, kamu datang tepat waktu. Aku melihat anakmu yang hilang bertahun-tahun, cucuku. Dia pergi ke arah sana. Cepat suruh orang mencarinya. Ibu, meskipun kamu sangat ingin punya cucu, tidak bisa sembarangan mengambil anak di jalan. Lalu bilang itu anakku. Kamu lupa, dokter bilang, aku mandul. Keluargaku
tidak akan punya penerus. Anak yang begitu manis dan mengerti ini, bagaimana mungkin dia bukan cucu keluargaku? Cepat atur, lakukan tes DNA. Guru, bagaimana kondisi kesehatanmu? Sudah membaik? King Yue, kali ini pulang ke negeri sendiri. Tidak akan pergi lagi, kan? Tidak akan pergi lagi. Di dalam negeri, ada beberapa maskapai penerbangan yang menawarkan gaji tinggi untuk mereka. Aku masih mempertimbangkannya. Bagus, sungguh pantas menjadi murid yang paling kusombongkan. Kalau bukan karena kejadian tahun itu. Guru, kali ini aku kembali. Bukan hanya untuk karierku, tetapi juga untuk membersihkan noda yang mereka cipratkan padaku 6 tahun lalu. Tuan, Nyonya, Nona Besar sudah pulang. Kalian boleh pergi. King Yue, bertahun-tahun ini kau tinggal di kaki bukit. Menyusahkanmu. Kakak, selamat datang kembali. Ini adalah hadiah yang dipilihkan langsung oleh ayah dan ibu untukmu. Aku tidak bisa menerima ini. Jangan sungkan. Tadi malam terjadi sebuah kasus penganiayaan disengaja di Hotel Platinum Joy menyebabkan korban pingsan dan dirawat di rumah sakit. Telah kehilangan sebuah jam tangan pengingat edisi terbatas bernilai jutaan. Berdasarkan pelacakan GPS di dalam jam tangan tersebut menunjukkan jam tangan ini berada di sini. Dia itu, Kak. Kau sengaja melukai orang dan mencuri. Jam tangan di tanganmu itu adalah buktinya. Bukan aku. Ini jelas-jelas baru saja kau berikan padaku. Diam, anak nakal. Tertangkap basah, masih mau membantah. Memang dari desa, kampungan, tangan dan kaki tidak bersih. Ya, pencuri seperti ini tidak pantas menjadi anak keluarga Lin kami. Saudara, segera bawa dia pergi. Kami pasti tidak akan melindunginya. Jadi, kau menjemputku kembali hanya untuk membuatku menanggung kesalahan Lin Wan. Mengapa? Silakan ikut kami ke kantor untuk membantu penyelidikan. Apa ini? Guru, anak ini adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Tolong, kau harus membantu merawatnya dengan baik. Lalu, ayah anak ini adalah... Malam itu aku mabuk. Hanya menyisakan sebuah giok. Tapi sekarang giok itu juga hilang. King Yue, kau adalah jenius dalam sistem tenaga listrik penerbangan. Dulu, demi kembali ke keluarga Lim, kau sudah melewatkan sekali kesempatan ke luar negeri. Kali ini, kau tidak boleh melewatkannya lagi. Aku akan membantumu mengupayakan aplikasi untuk belajar ke luar negeri sebagai tenaga ahli teknis. Meski di dalam, jangan pernah berhenti belajar. Bersikaplah baik untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Jangan menyerah pada dirimu sendiri. Aku pasti akan menemukan bukti tahun itu. Kesalahan yang kuderita akan kubuat mereka bayar 100 kali lipat. Baik, ini baru Shen King Yue yang saya kenal. Ini adalah undangan untuk pameran teknologi antariksa. Para kepala dari berbagai maskapai penerbangan besar akan hadir. Saya adalah pembicara utama yang dijadwalkan. Sekarang, kamu yang akan menggantikan saya. Terutama CEO Gu dari Feiyang Airlines. Dia sangat bersungguh-sungguh. Baik, Guru. Aku mau makan es krim. Aduh, anakku sayang, bisakah kamu tenang sebentar? Wan, coba kamu urus anakmu ini. Bu, mana ada anak kecil yang tidak nakal? Biarkan saja dia bermain. Ini adalah keluarga Lin. Keluargaku dari kota Qing datang untuk melamar. Keluargaku yang mana? Tentu saja keluargaku, orang terkaya di kota Jing. Orang terkaya di kota Jing? Oh, ternyata ibu Gu dan bapak Gu yang datang. Silakan duduk di tempat terhormat. Kapten Gu, ternyata benar-benar kamu? Wanita di malam itu 6 tahun lalu. Adalah kamu? Aku. Atau apakah keluarga Lin ini masih memiliki putri lainnya? Itu aku. Saya adalah putri satu-satunya keluarga Lin. Akhirnya ketemu juga, 6 tahun yang lalu. Anak saya difitnah orang jahat, kamu yang menyelamatkannya. Keluarga Gu sudah mencarimu selama 6 tahun. Apa? Bibi, ini saya. Oh,
Kamu pramugari Fei Yang Airlines. Selama ini, kenapa tidak pernah mencari kami? Sebenarnya malam itu saya juga mabuk, banyak detail. Saya tidak ingat lagi. Jadi... Meskipun semua petunjuk mengarah ke keluarga Lin, tapi saya selalu merasa dia bukan orang yang saya cari, Bu. Saya rasa kita perlu menyelidiki lebih jelas lagi. Putri keluarga Lin selain saya, hanya ada Shen King Yue. Kapten Gu, Gio ini. Ini, giok pusaka keluarga Gu. Wanita malam itu. Benarkah dia? Awalnya saya ingin menyimpannya untuk Hao Xuan, karena ini satu-satunya peninggalan ayahnya. Sekarang kita bertemu lagi. Giok ini seharusnya dikembalikan ke pemiliknya. Orang malam itu ternyata benar Shen King Yue. Tapi semuanya akan menjadi milikku. Nah, kamu masih menjaga keluarga kami dan melahirkan anak. Cepat, biarkan aku melihat di mana dia. Hao Xuan, cepat panggil nenek. Aku tidak mau. Dia cuma nenek-nenek tua. Aku tidak mau dia menjadi nenekku. Maaf Bu, saya yang tidak mendidik Hao Xuan dengan baik. Selama bertahun-tahun, dia selalu dikatakan anak-anak lain sebagai anak liar tanpa ayah. Jadi... Selama bertahun-tahun ini, keluarga Gu telah bersalah kepada kalian berdua. Tenang, mulai sekarang, keluarga Gu tidak akan membiarkan kalian berdua menderita sedikit pun. Nak, datanglah ke sini ke nenek. Hao Xuan, cepat dekat-dekat dengan nenek. Aku benci nenek. Aku tidak mau ikut kalian kembali ke keluargaku. Dasar anak ini. Tingkah laku anak ini kasar, tidak berpendidikan. Tidak seperti Xiao Chen yang kami temui pagi tadi. Lebih mirip anak Yanxi. Lebih baik tunggu hasil. Tes DNA keluar dulu. Bu, kapan saya dan Hao Xuan bisa pindah ke... Halo, ketemu Profesor Chen. Akan menghadiri pameran penerbangan besok. Baik, aku segera kembali. Nona Lin, bagaimana dengan kamu dan Hao Xuan? Tinggallah dengan tenang di rumah keluarga Lin dulu. Setelah aku mengatur semuanya, akan kukirim orang untuk menjemput kalian. Baik, semua mengikuti Kak Yanxi. Kak Yanxi, baru saja aku dengar kamu bilang tentang pameran penerbangan. Bisakah aku membawa Hao Xuan ikut? Anak ini, sejak kecil, sangat tertarik pada model pesawat. Bisa, karena Hao Xuan tertarik. Kalau begitu, besok minta Yanxi untuk membawa kalian semua datang. Jika di pameran, Gu Yanxi bisa mengakui dengan mulutnya sendiri statusku dan Hao Xuan, aku akan bisa lebih lancar. Menikah masuk keluarga Gu. Hao Xuan, jangan lari terlalu cepat. Tidak seru. Anak siapa ini kok tidak tahu sopan santun? Tidak ada orang dewasa yang mengawasi? Kamu sudah dewasa? Apa perlu ribut dengan anak kecil? Ini adalah anak Pak Gu, pemilik Fei Yang Airlines. Kalau dia ketakutan, kamu sanggup ganti rugi? Pak Gu, lihat. Sekarang sudah jam segini. Presentasi akan sudah dimulai, tapi Profesor Chen belum datang. Begini saja, saya akan pergi ke pintu masuk untuk menjemputnya. Baiklah, saya pergi dulu ya. Xiao Chen, di sana ada pameran model pesawat anak-anak. Kamu main sendiri dulu ke sana. Setelah Mama selesai bekerja, Mama akan menjemputmu, oke? Oke, Mama. Aku akan menjaga diriku sendiri. Pekerjaan Mama juga harus semangat ya. Ibu, tolong tunjukkan undangan Anda. Undangannya saya cari dulu. Maaf ya, Mas Satpam. Sepertinya saya lupa membawanya, tapi saya adalah pembicara utama di dalam. Tolonglah, permisi dong. Perusahaan punya aturan, tanpa undangan tidak boleh masuk. Saya benar-benar pembicara utamanya. Shen King Yu, ternyata benar kamu. Kamu ternyata sudah keluar dari penjara. Kamu benar-benar keluar dari penjara. Lin Wan, kenapa kamu di sini? Aku di sini tidak aneh. Aku sekarang adalah istri presiden, direktur Fei Yang Airlines. Tapi kamu, seorang narapidana, apa hakmu muncul di sini? Cepat keluar. Gu Yanxi akan segera datang kalau dia bertemu dengan Shen King Yue. Dia akan tahu aku berbohong. Kamu. Istri presiden, direktur Fei Yang Airlines. Ternyata selera presiden direktur Gu dari Fei Yang Airlines juga tidak bagus. Aku harus mempertimbangkan dengan hati-hati kerjasama dengan perusahaan ini. Kamu lagi memikirkan niat jahat apa? Dengar tidak? Aku suruh kamu pergi. Sebagai pembicara utama, kamu tidak berhak menyuruhku pergi. Omong kosong. Bagaimana mungkin panitia mengundang? Narapidana sepertimu. Untuk membiarkanmu masuk dan mencuri? Siapa sebenarnya pencurinya? Kamu sendiri yang tahu. Dia tidak punya bukti untuk kejadian tahun itu. Kalau tidak, dia juga tidak akan. Duduk manis di penjara selama beberapa tahun ini. Terus bagaimana? 6 tahun lalu. Kamu sudah bukan lawanku. 6 tahun kemudian, kamu hanya pantas menjilat sepatuku.
Cepat buang dia keluar. Ya, maaf Nyonya, presentasi ahli di dalam. Segera dimulai. Silakan Anda pergi. Bagaimana kalau aku bilang, akulah ahli pembicara? Yang diundang oleh panitia penyelenggara Anda? Banyak bos penerbangan di dalam sedang menunggu presentasiku. Kalau urusannya tertunda, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Kamu berani bertanggung jawab kalau urusan jadi terlambat? Tidak mungkin, kau tidak punya mata. Tamu yang diundang hari ini adalah Profesor Chen, seorang wanita tua berusia 60-an tahun. Shen Qingyue, kau terlalu berani memasukkan ini. Apa yang kau tunggu lagi? Ayo, tangkap dia. Berhenti. Kak Yanxi, kamu datang, ada orang yang buat masalah. Aku sedang menyuruh satpam mengusir dia keluar. Bagaimana kalau kamu masuk dulu? Sini biar aku yang urus. Di sini tidak ada satpam, sehingga perlu kamu urus. Wanita ini, kenapa rasanya begitu familiar? Kamu... Aku murid Profesor Chen, Shen Qingyue. Mewakilinya untuk menghadiri ceramah kali ini. Kamu murid Profesor Chen? Kenapa? Belum pernah lihat insinyur wanita? Fei Yang Airlines, Gu Yanxi. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Aduh, Kak Yanxi, kakiku tidak sengaja terkilir. Sakit sekali. Bisakah kamu menuntunku masuk? Sialan, Shen Qingyue. Jangan harap merusak rencanaku. Tuntun nona ini ke area istirahat. Pak Gu, waktunya juga sudah hampir. Bolehkah aku masuk sekarang? Baiklah. Kak Yanxi, dia itu penipu. Dia seorang mantan. Narapidana yang baru keluar, mana mungkin dia? Murid Profesor Chen? Kalian saling kenal? Aku, tentu saja tidak kenal. Kalau begitu, bagaimana kamu tahu begitu jelasnya? Aku... Nona Shen, tidak keberatan kalau aku verifikasi identitasmu? Silakan. Halo Profesor Chen, ini aku, Gu Yanxi dari Fei Yang Airlines. Apa katamu? Shen Qingyue adalah muridmu? Nona E11 kah? Anda bilang dia adalah adik kelas engineer E11AA. Baik, saya mengerti. Pak Gu, sekarang bolehkah saya masuk? Tidak masalah, saya akan mengantar Anda ke ruang acara. Tunggu sebentar. Minta maaf. Saya minta maaf, saya tidak mengenali orang penting. Itu, saya. Bukan salahmu. Saya tidak membawa undangan. Kamu menghentikan saya adalah tugasmu. Yang saya maksud adalah beberapa orang yang mengaku sebagai istri Presiden Direktur Fei Yang Airlines. Saya? Bukankah seharusnya kamu minta maaf kepada saya? Kak Yanxi. Apakah dia benar-benar wanita itu 6 tahun lalu? Minta maaf pada Nona Shen. Maaf. Sudah cukup kan? Jangan terulang lagi. Shen Qingyue, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kedepannya, jangan sampai aku dengar lagi kamu menyebut diri sebagai istri Presiden Direktur Fei Yang Airlines. Saya. Lihat apa? Para pemimpin, para tamu undangan, selamat siang. Presentasi yang seharusnya dihadiri oleh Profesor Chen tidak dapat dihadiri karena beliau kurang sehat. Sekarang akan digantikan oleh muridnya, Ibu Shen Qingyue. Halo semua, saya adalah pembicara utama kali ini. Tunggu sebentar. Semua yang hadir di sini hari ini datang karena Profesor Chen. Kamu masih sangat muda, cukup berkualitaskah berdiri di atas panggung, mengajar kami? Sangat mudah? Sejelas saja sudah tidak bisa. Turun, cepat turun. Ada apa ini? Cepat turun. Tuan Li, dari Jade Dragon Airlines. Benar, itu saya. Ternyata nama saya cukup terkenal. Penerbangan perusahaan Anda dalam setahun terakhir mengalami penundaan luas. Berulang kali mendapat teguran tertulis. Akar penyebabnya terletak pada pemeriksaan rutin perusahaan Anda yang tidak standar. Kamu jangan asal bicara.
hanya mengerti sedikit pengetahuan, setengah-setengah. Semuanya dipakai untuk pamer di sini. Siapa yang suruh kamu ikut campur berlaga ahli di sini? Tuan Wang dari Tianan Airlines. Sistem kendali penerbangan perusahaan Anda dalam menangani geseran angin dekat tanah, kompensasi koordinasi throttle otomatis dan elevator, mengalami respons tertunda, namun belum kunjung terselesaikan. Benar kan? Kamu Memang pantas jadi murid Profesor Chen. Aku beritahu kalian, semuanya sangat luar biasa. Tentu saja. Bagus, bagus. Sedangkan kamu, Tuan Gu, dari Fei Yang Airlines, kamu juga tidak bisa tenang-tenang saja. Model baru perusahaan Anda, material komposit dalam kondisi pembebanan lebih tertentu, dan kondisi siklus, inisiasi letak lelahnya jauh lebih tinggi dari rata-rata industri. Saya tidak salah, kan? Dia bahkan tahu hal ini. Aku beritahu kamu, jangan ganggu dia lagi. Situasi setiap maskapai penerbangan, dia sangat mengetahuinya. Tentu saja aku tahu. Wah, murid-murid Profesor Chen ini benar-benar luar biasa semuanya. Bolehkah saya melanjutkan presentasi saya? Ya memang hebat, hadir ke semua, mengalahkan semuanya. Halo semuanya, tema presentasi saya kali ini terutama tentang bagaimana cara meningkatkan dengan lebih baik Demikianlah isi presentasi saya kali ini. Terima kasih. Strukturnya terlalu sederhana, sama sekali tidak menantang. Anak ini terlihat familiar. Sepertinya pernah melihatnya di mana ya? Apa ini? Tidak menarik. Modal rusak, kalau rusak ya rusak. Keluarga kita mampu membayarnya. Tunggu sebentar. Ibu, Anda datang? Hausuan, model ini, kamu yang merakitnya? Bukan. Iya, Bu. Model ini yang dirakit Hao Xuan. Aku tadi lihat dia menyusunnya satu persatu. Bener kan Hao Xuan? Ambil lupa Ibu Guyanshi. Dulu juga seorang insinyur avionik, Hao Xuan pasti mewarisi bakat di bidang ini. Betul, ini yang kurakit. Ayo, biarkan nenek lihat. Sayap ini, sudut memori khusus ini, persis seperti yang dibuat Yanshi waktu kecil. Benarkah? Tampaknya Hao Xuan kita mewarisi bakat kakak Yanshi. Wah, bagus sekali, sungguh bibit unggul keluarga Gu. Tangannya yang montok ini bagaimana bisa merakit? Bagian-bagian kecil yang rumit sama sekali tidak mirip. Sering merakit model. Tidak, coba lagi. Bahan di sini cukup banyak, ambil ini. Kau rakit satu lagi untuk nenek kalau sudah selesai bawa pulang. Aku tidak mau, ini sama sekali tidak menarik. Lebih baik Ultramanku yang lebih Anak ini, kenapa tidak sopan? Bu, jangan marah pada Hao Xuan. Dia pasti lelah. Anak kecil energinya terbatas. Mana bisa terus-terusan merakit ini? Sudahlah, aku lihat dia tidak tertarik dengan ini. Di sini cuma mengacau, lebih baik cepat-cepat dibawa pulang. Bu? Anak itu ternyata juga di sini. Model tadi yang merakit si kecil ini. Nyonyaku ternyata mengenalnya. Ayo, datang ke sini ke nenek. Kenapa kamu di sini? Wah, nenek, kebetulan sekali bisa bertemu Anda di sini. Aku selalu merasa dengan anak ini sangat akrab. Laporan DNA seharusnya akan segera keluarkan. Kalau bisa membuktikan anak ini adalah cucu laki-lakiku, baguslah. Kenapa kamu di sini? Di mana ibumu? Ibu pergi bekerja, sebentar lagi akan menjemputku. Oh, di rumah nenek ada banyak mainan. Bagaimana kalau kamu ikut nenek pulang dulu? Tunggu ibu di rumah. Nanti ibu menjemputmu, ya? Apa? Bibi, bagaimana bisa begitu? Apa, Bu? Bagaimana bisa begini? Anak yang asal-usulnya tidak jelas ini berani merebut posisi anakku. Bu, maksudku, anak dari luar banyak akalnya. Hati-hati, jangan sampai ditipu anak liar ini. Apa yang kau katakan? Xiao Chen adalah tamu undanganku. Apakah kau bilang aku orang jahat? Tidak, bukan itu maksudku. Xiao Chen, kamu suka pameran kedirgantaraan ini? Di sini tidak hanya bisa melihat model, tapi juga bisa merakit sendiri. Oh, hebat.
Dia kenapa? Anak ini sejak kecil pencernaannya tidak baik. Tadi dia terus mengeluh tidak enak badan. Aduh, perutku sakit, Bu. Perutku sakit sekali. Bu, Haushuan benar-benar tidak tahan sakitnya. Lebih baik kita segera pergi ke rumah sakit. Baik. Pergi ke rumah sakit. Hei, jam tangan ini untukmu. Ambillah. Jaga dirimu baik-baik di sini ya. Jangan Mama bilang, tidak boleh sembarangan ngambil barang orang lain. Kamu sudah memanggilku nenek. Aku bukan orang lain. Ambillah. Bu, lebih baik kita segera pergi. Ayo, jalan. Kita pasti akan bertemu lagi. Tidak akan membiarkan siapapun mempengaruhi posisi anakku. Presentasi Nona Shen tadi sangat bagus. Hanya saja, saya masih punya beberapa pertanyaan teknis yang ingin saya tanyakan. Tidak tahu apakah Anda punya waktu untuk bersama. Direktur Gu, saya hari ini hanya datang untuk presentasi. Jika ada pertanyaan lain, silakan konsultasi berbayar. Kaptenku kita yang memesona, juga ada saatnya pesonanya tidak mempannya. Anak saya masih menunggu di bawah. Lain kali saja. Lain kali? Kapan lain kalinya? Tambahkan kontak. Tambahkan apa? Sudah pergi jauh. Halo? Apa? Haushuan dirawat di rumah sakit? Aku segera ke sana. Mama. Xiaochen, seru nggak pamerannya? Seru banget. Aku merakit model yang besar sekali. Wah, hebat sekali anak mama. Ayo pergi. Halo? Baik, aku tahu. Uangnya akan kukirimkan nanti. Bengkel Kota Selatan? Xiaochen, mama harus keluar sebentar untuk urusan. Mama, antar kamu ke Nenek Chen dulu. Nanti mama jemput lagi ya. Baik Mama, jangan khawatir. Aku akan jadi anak baik. Aku akan nurut kata Nenek Chen. Tidak nakal. Halo Kak Yanxi, kata dokter, Haushuan menderita gastroenteritis akut. Sekarang dia ingin bertemu denganmu. Ayahnya, kapan kamu bisa datang? Apa? Anak itu adalah anak Shen Qingyue. Tidak heran Nyonya Gu bilang, teknik pembuatan model itu sama persis dengan cara Gu Yanxi waktu kecil. Ternyata si kecil manis itu adalah anak Gu Yanxi dan Shen Qingyue. Tidak. Mereka tidak boleh berinteraksi lagi. Kalau tidak, rencanaku akan hancur berantakan. Halo Bu, tidak baik. Shen Qingyue kembali. Apa? Kapan si bajingan kecil itu keluar? Kenapa aku sama sekali tidak tahu? Si bajingan kecil itu tidak hanya kembali, tapi juga membawa seorang anak. Dan aku curiga, anak itu adalah putra Gu Yanxi. Kalau keluarga Gu tahu aku berbohong, keluarga Ling kita akan hancur. Bajingan kecil, tak tahu malu ini. Seharusnya dulu aku bunuh dia. Aku akan kirimkan fotonya padamu sekarang. Cepat datang ke rumah sakit kota bawa dia pergi. Baik. Bu, bagaimana keadaan Haushuan? Kata dokter hanya sedikit gangguan pencernaan, tidak masalah besar. Minum obat akan membaik. Tapi hari ini, di ruang pamer itu, aku melihat lagi anak bernama Xiaochen. Lihat ini. Ini adalah model pesawat C-60. Ya, cara merakitnya persis seperti saat kamu kecil. Dan lagi, mata dan alis anak itu sangat mirip denganmu. Aku curiga dia adalah anak yang kamu cari. Apa? Untungnya, aku sudah menyiapkan rencana cadangan. Laporan DNA yang dipercepat akan segera keluar sebentar lagi. Kita akan tahu anak yang mana yang merupakan keturunan keluargaku. Nyonya, ini laporan identifikasi DNA yang Anda minta untuk dipercepat. Hasilnya sudah keluar. Satu adalah milik Tuan Haushuan. Cepat buka dan lihat. Lin Haushuan, ternyata bukan anakku. Sudah kukatakan, Haushuan itu, dia bertindak sembrono, tidak punya aturan benar-benar seperti anak raja kecil.
Sama sekali tidak seperti dirimu waktu kecil. Lin Wan itu, dia ternyata menipuku, menipu keluargaku kita. Tidak bisa. Aku akan segera membongkar kebohongannya. Ibu, semua petunjuk tentang kejadian tahun itu mengarah ke keluarga Lin. Dan giok itu mengapa ada di tangan Lin Wan? Aku curiga Lin Wan dan keluarga Lin Pasti tahu sesuatu. kita jangan dulu bertindak gegabah. Kalau mereka menutup rapat kebenaran tahun itu, aku tidak akan pernah bisa menemukan wanita malam itu lagi. Mungkin juga cucu laki-laki pertama Anda. Benar. Kata-katamu sangat masuk akal. Bukankah masih ada satu lagi hasil identifikasi? Kamu buka dan lihat. Oh. Ini, benar. Xiao Chen, dialah keturunan sejati keluarga kita. Betul, penampilan anak itu persis seperti tuan muda saat kecil. Sama persis, selamat Nyonya, kita. Keluarga gue akhirnya punya penerus. Dilindungi Buddha, cucuku telah diantarkan ke sisiku. Wanita yang kucari selama 6 tahun itu ternyata juga memberiku seorang anak. Tapi di mana mereka sekarang? Ternyata masih harus mengandalkanku. Hah? Aku memberi Xiao Chen sebuah jam tangan anak-anak. Jam tangan ini memiliki pelacak satelit. Mari kita lihat. Oh. Hei, pelacak kan menunjukkan Xiao Chen ternyata ada di rumah sakit ini. Ayo kita segera mencari. Ayo kita cari, bawa pulang anak dan ibunya. Bersama-sama. Aku harus menemukan anak Shen Qingyue. Jangan sampai dia merusak rencana Wan Wan. Nenek, aku akan mencuci apel untukmu. Itu dia. Xiao Chen. Itu dia. Xiao Chen. Lokasi menunjukkan di sini cucuku. Kenapa dia tidak bisa ditemukan? Cepat cari. Baik. Kak Yanxi, Ibu. Kenapa kalian di sini? Hoxuan merengek minta nenek dan ayahnya. Ayo kita pergi ya. Dia pasti tahu tentang wanita malam itu dan urusan Xiao Chen. Jangan sampai membuatnya curiga. Yanxi sedang cari. Anting itu untukku. Coba kamu cari lagi, lebih teliti. Oh, baik. Jangan khawatir, pasti akan kutemukan. Aduh, kamu kok kaget-kaget gitu? Ngapain sih? Ini dari ibuku dan Shen Qingyue. Anaknya ada di dalam. Jangan sampai kakak Yanxi melihatnya. Bu, rumah sakit ini bau dan kotor. Ayo kita cepat pergi, Haosuan sudah tidak sabar menunggu. Ayo pergi. Suara apa itu? Lokasi menunjukkan di sini, masa iya? Jangan bersuara, atau kubunuh kamu. Aduh, sakit sekali. Maaf ya. Kenapa lokasinya menghilang? Jangan-jangan anak ini terjadi sesuatu. Tidak, aku harus segera menemukannya. Tante, Hoxuan masih menunggu. Ayo kita segera pergi. Aku dan Yanxi masih ada urusan. Lain kali kami akan menjenguk Haosuan. Ayo kita pergi. Baik. Lepaskan aku, lepaskan. Kamu si imut. Hari ini hampir saja merusak rencanaku. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Jahat, lepaskan aku. Ibuku akan segera datang. Kamu si imut, diamlah. Hari ini kamu jangan harap bisa bertemu lagi dengan ibumu itu. Aku akan menjualmu ke pelosok desa. Biar keluargaku tidak akan pernah menemukanmu. Halo, aku punya seorang anak laki-laki kecil. Bantu aku segera menjualnya. Jual sejauh mungkin. Xiao Chen. Bagaimana kamu mengawasi anak? Tidak peduli nyawa? Xiao Chen tidak apa-apa. Kenapa kamu di sini? Mama. Bukankah kamu di rumah sakit? Kenapa sampai ke sini? Sangat berbahaya. Mama sudah merawatku setiap hari. Sudah sangat lelah. Lebih baik jangan membuatnya khawatir. Mama, aku hanya tersesat. Baiklah,
Tidak apa-apa. Lain kali jangan lari-lari lagi. Mama, maafkan aku. Tidak apa-apa, Xiao Chen. Ayo kita pulang. Shen Qingyue, memang benar keturunanmu. Kalian jangan harap bisa kembali. Merebut posisi putri dan cucuku. Itu Xiao Chen. Bagaimana caramu menjaga anak? Tidak peduli nyawa. Aduh, bukan dia. Aduh, kamu itu anak kesayanganku. Sebenarnya ada di mana? Ibu, jangan panik. Aku akan menyuruh orang mencari lagi. Xiao Chen pasti tidak akan kenapa-kenapa. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi. Maaf, Xiao Chen. Mama tidak akan pernah lagi meninggalkanmu sendirian. Petunjuk hari ini tidak ketemu, malah hampir kehilangan Xiao Chen. Mama minta maaf, ini kesalahanku. Aku tidak akan lagi membuatmu khawatir. Xiao Chen, wajahmu kenapa? Mama, sebenarnya hari ini aku bertemu. Guyanshi, kenapa dia menelponku? Halo, Nona Shen, halo. Saya Guyanshi dari Fei Yang Airlines. saya tahu, direkturku. Ada apa? Saya ingin mengundang Anda bergabung dalam proyek optimalisasi sistem avionik Fei Yang Airlines. Apakah Anda tertarik? Saya dengan perusahaan Anda sebelumnya selalu mengundang senior saya, NN E11A. Hanya saja dia tidak kunjung menyetujui. Jadi, apakah saya pilihan kedua Anda? Nona Shen salah sangka. Saya tertarik pada kemampuan Anda. Bukan karena Anda adalah adik kelas siapa. Jika Anda bersedia, bisakah kita bertemu untuk membahasnya lebih lanjut? Bisa dipertimbangkan. Baik, besok pukul 9, kantor pusat Fei Yang Airlines. Saya sangat menantikan kehadiran Anda. Baik. Xiao Chen, Mama sudah menemukan tempat tinggal. Mulai sekarang, kita tidak perlu lagi menginap di hotel. Wah, bagus Mama. Jam tangan ini dari mana? Ibu Wang, segera suruh orang merombak kamar anak. Ingat pakai bahan terbaik. Selain itu, beritahu pemilik toko mainan, kirimkan mainan terbaru dan pakaian anak juga perlu diganti. Meski aku tak tahu ukuran Xiao Chen sekarang, ambil semua ukuran untuk anak seusianya. Ayo, Xiao Chen akan segera ditemukan. Aku harus persiapkan semuanya. Ya, Nyonya. Segera aku atur. Ibu Wang, siapkan juga kamar ganti terpisah. Sesuai koleksi terbaru musim ini. Dari merek mewah, haute couture, juga sepatu dan tas. Dan perhiasan. Jam tangan edisi terbatas musim ini. Mengerti. Karena dia ibu anakku, maka dia akan menjadi nyonya rumah Fei Yang Airlines, gengsi keluarga Gu. Harus cukup untuknya. Benar, nak? Yanshi, lokasi Xiao Chen muncul lagi. Tampil di dekat Hotel Hilton. Cepat siapkan mobil. Kita segera mencarinya. Baik. Ayo, ayo, ayo. Xiaoli, berapa lama lagi sampai ke hotel? Setelah melewati persimpangan ini, kita langsung sampai di depan hotel, Bu. Ibu sudah tanya berkali-kali. Jangan buru-buru. Sebentar lagi kita sampai. Aku sebentar lagi akan bertemu cucu kesayanganku. Masa aku tidak bersemangat? Kali ini, kita harus membawa Xiao Chen kembali ke keluarga Gu. Jam tangan ini dari mana? Diberikan oleh seorang nenek dari maskapai penerbangan. Ini, hadiah yang dipilihkan ayah dan ibu khusus untukmu. Aku tidak bisa menerimanya. Jangan sungkan. Bukankah sudah ibu bilang, jangan sembarangan mengambil barang orang lain. Itu berbahaya. Jangan mainin lagi. Maaf, Bu. Kamu pergi bereskan koper dulu. Xiao Chen, sudah siap belum? Bu, koper sudah siap. Ayo kita berangkat. Ayo kita pergi. Xiao Chen. Cucu kesayanganku.
Xiao Chen, cucu kesayanganku. Kenapa Guyanshi ada di sini? Bu, kenapa tidak jalan lagi? Ayo. Halo, saya mencari cucu saya. Namanya Xiao Chen. Sekitar 5 atau 6 tahun. Setinggi ini. Dia putih, lucu dan cerdas. Pelacakan menunjukkan dia tinggal di hotel ini. Tolong bantu kami periksa. Dia menginap di kamar berapa? Bisa? Maaf, Nyonya. Membocorkan informasi tamu melanggar peraturan hotel. Saya tidak bisa mencarikannya. Maaf, anak ini adalah anggota keluargaku yang hilang. Tolong bantu kami periksa. Sangat menyesal, Tuan. Oh, kalau begitu, izinkan kami melihat rekaman CCTV lobby. Baiklah, saya bantu periksa. Lihat, ini orang yang kalian cari, kan? Benar, itu Xiao Chen. Tapi ini cuma ada satu sudut pandang ini. Lalu mana ibunya anak itu? Maaf, Pak. CCTV hanya merekam ini. Tidak ada rekaman lainnya. Baiklah, aku akan foto ini. Oke, kalau kamu tidak mau memberitahuku, maka aku akan duduk menunggu di lobi. Aku pasti bisa menunggu sampai Xiao Chen keluar. Maaf, Nyonya. Baru saja beberapa saat lalu, anak ini bersama ibunya telah melakukan prosedur check-out. Lalu bagaimana dong? Bagaimana dengan informasi pendaftarannya? Siapa ibunya anak ini? Maaf, Pak. Kami tidak boleh membocorkannya. Kita tetap terlambat selangkah. Sudahlah, Bu. Sekarang foto sudah diambil. Aku akan menyuruh orang terus mencarinya. Mari kita pergi dulu. Hanya itu satu-satunya cara. Halo, ini dari kamar 2608, tertinggal oleh tamu. Apakah akan dikirim kembali? Atau ditunggu dia datang mengambil? 2608? Ini kan orang yang mereka cari tadi. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Sudahlah. Lebih baik aku sendiri yang menghubungi tamu. Hei, Kak Yan. Ada kabar tentang Xiao Chen? Masih mencari, tapi aku sudah menggunakan semua koneksi untuk menyelidiki. Percaya saja, kan segera ada kabar. Oh ya, hari ini aku terbang ke kota Shanghai, FM 9001. Sekitar pukul 9 mendarat untuk kembali. Seharusnya masih sempat bertemu Nona Shen. Nona Shen, hebat juga, Kak Yan. Dia itu orang yang berbakat. Bagaimana caramu membujuknya? Apa yang kamu pikirkan? Nona Shen itu sangat penting. Bagi Feiyang Airlines. Kalau aku terlambat kembali, kamu ingat untuk menjamunya. Pastikan dia tetap tinggal. Pergi saja. Halo, boleh tanya? Gu Yanxi, kantor Kapten Gu, ada di mana? Wah, ini yang ketiga bulan ini. Lagi-lagi yang mengandalkan wajah cantiknya dan mendekati Kapten Gu. Saya datang untuk membahas kerja sama dengan Gu Yanxi. Alasannya terlalu basi. Saya sarankan kamu, jangan repot-repot. Kapten Gu akan segera menikah. Segera, Feiyang Airlines akan memiliki nyonya presiden direktur. Apa hubungannya dengan saya? Apakah dia menikah? Atau punya nyonya presiden direktur? Shen Qingyue, kamu berani datang ke sini? Sungguh tak tahu malu. Kakak Lin Wan, kamu kenal dia? Katanya dia datang untuk membahas kerja sama dengan Kapten Gu. Shen Qingyue, kamu seorang wanita dengan catatan kriminal, berani masuk ke Feiyang Airlines? Catatan kriminal? Kakak Lin Wan, maksudmu dia pernah berurusan dengan hukum? Benar. Kalian semua hati-hati. Simpan barang-barang kalian dengan baik, jangan sampai diambil oleh orang-orang yang tangannya tidak bersih. Aduh, beraninya orang seperti ini datang ke wawancara maskapai penerbangan kita. Lin Wan, kamu masih berani memfitnahku? Kamu tidak takut aku menemukan bukti dan melemparkannya ke wajahmu? Aduh, aku sangat ketakutan sekali. 6 tahun kalau kamu punya bukti, pasti sudah dikeluarkan. Tapi sekarang, Feiyang Airlines aku yang pegang kendali. Kalian, cepat usir dia keluar. Jangan biarkan dia mendekat selangkah pun. Aku adalah insinyur senior yang secara pribadi dicari oleh Gu Yanxi. Mengusirku keluar.
Kamu sudah tanya pendapatnya. Kamu masih senior? Wanita yang pernah mendekam di penjara. Apa itu insinyur? Memalsukan resume itu melanggar hukum. Baik, ketulusan Fei Yang Airlines. Aku sudah lihat. Sekarang aku akan telepon. Beritahu Guyanxi bahwa Fei Yang Airlines, perusahaan modal kecil, tidak bisa menampung orang sebesar aku. Bagaimana? Kayan, lihat. Sekarang, sambungan kendali utama. Pesawat sudah terputus semua. Lalu data kendali penerbangan dengan darat juga terputus semua. Tim memeriksa sudah memeriksa lebih dari 10 menit. Katanya badan pesawat tidak ada masalah. Juga dari sisi perusahaan, terminal data yang bermasalah. Penerbangan ini total 180 penumpang. Jika tertunda lebih dari 1 jam, antrian lepas landas dan mendarat di belakang. Semua akan kacau. Pusat penjadwalan segera tuh. Semua insinyur avionik berusaha ke terminal berusaha. Selesaikan masalah kerusakan avionik. Lolos sel hari ini? Bukan datang ke perusahaan? Ya, pergi cari dia. Oke. Tidak muat untuk budak besar seperti saya. Siapa yang izinkan kamu menelepon? Guyanxi, segera akan lepas landas. Jangan bikin masalah di sini. Saya tunangannya Fei Yang Airlines, istri presiden masa depan. Wawancara kecil. Saya bisa putuskan, kamu cepat pergi dari sini. Fei Yang Airlines punya istri prestir seperti kamu. Baru benar-benar hancur, Shen Qingyue. Kamu si manis ini. Kamu pikir saya masih seperti 6 tahun lalu mudah ditindas? Lepaskan saya. Saya adalah nyonya rumah Fei Yang Airlines. Di sini saya yang berkuasa. Sebaiknya kamu jangan menyesal. Aku sama sekali tidak akan menyesal. Cepat pergi dari sini. Pak Li dari Yulong Airlines. Saya Shen Qingyue. Aku menerima undangan kalian. Undangan kalian, saya terima. Mau main apa lagi? Masih ada Jet Dragon Airlines, sungguh merasa diri sendiri adalah barang berharga. Sampai-sampai diperebutkan orang. Benar, sungguh pandai berlagak. Baik, ketemu di bandara 10 menit lagi. Joker. Kalin Wan, hanya orang seperti Anda yang mulia dan berwibawa yang pantas untuk Kapten Gu kita. Saat Anda menjadi istri direktur utama, seluruh kru kami akan ikut menikmati kehormatannya. Sudah cukup, saya sudah mengajukan diri untuk Kak Yanxi penerbangan ini. Saya harus pergi dulu, nanti setelah mendarat, saya traktir kalian teh, susu edisi terbatas. Barusan apakah ada orang mencari Kapten Gu? Iya, ada satu yang datang untuk wawancara. Tapi itu cuma mantan narapidana sudah diusir oleh Kak Lin Wan dan pergi. Sungguh menganggap Fei Yang Airlines kami seperti pasar sayur. Anjing kucing apa saja. Dia di mana? Dia sudah pergi. Siapa yang suruh kalian bertindak seperti ini? Sergeant? Siapa yang suruh kalian bertindak seperti ini? Dia adalah orang yang Direktur Gu susah payah undang. Sial, dia sudah menerima undangan Direktur Lee dari Jet Dragon Airlines. Ini bagaimana? Kalian membuat masalah besar. Menangis? Menangis buat apa? Cari dia. Pergi. Beberapa orang hebat yang direkrut Gu Yanxi. Ella. Shen Qingyue adalah E11A yang dicari bosku, Lao Gu. Pak Li, saya sudah sampai di terminal. Pemberitahuan darurat, sistem avionik pesawat mengalami kerusakan. Mohon insinyur avionik segera memberikan bantuan. Pagu, sistem penerbangan yang baru di iterasi ini. Cold start, hot standby switching, hard reset di level dasar, semuanya sudah dicoba. Papan inti, masih tetap hang. Pazu, di lapisan data link, paket handshake pun tidak bisa dikirim. Apakah firmware dari kartu papan inti mengalami masalah kompatibilitas yang tidak diketahui? Saya sudah mencoba konfigurasi bypass dalam mode darurat. Sistem tetap tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan apapun. Kalau tulang punggung teknis perusahaan yang menangani sistem penerbangan, semuanya ada di sini kan? Pagu, semuanya ada di sini. Dia mati oleh begitu banyak insinyur senior. Masih tidak bisa menyelesaikan kerusakan sistem? Ryan sih, kalau masalahnya tidak bisa diselesaikan,
Lebih baik atur penumpang untuk turun dari pesawat dulu. Sementara hanya bisa begitu. Tunggu sebentar. Beri saya 3 menit. Nona Shen, kamu datang tepat pada waktunya. Shen Qingyue, kenapa dia datang lagi? Dia cari perhatian saja. Shen Qingyue, kami punya begitu banyak insinyur senior. Tidak ada yang punya ide. Kamu seorang awam, ikut campur apa? Cepat pergi dari sini. Bukankah mereka tidak bisa menyelesaikan masalahnya? Mengapa aku tidak boleh mencoba? Aku hanya butuh 3 menit. Tidak mungkin. Insinyur Zhou kami adalah ahli di bidang ini. Tidak ada yang lebih hebat darinya. Ini adalah sistem penerbangan. Kerusakan intinya. Kamu seorang awam, bagaimana bisa sembarangan mencoba? Kalau sedikit saja salah, seluruh sistem akan kacau. Maka kru penerbangan Fei yang hari ini akan lumpuh total. Biarkan dia mencoba. Aku juga ingin melihat kemampuan dari murid Profesor Chen. Kak Yanshi, kalau ada masalah siapa yang bertanggung jawab? Aku adalah penanggung jawab utama Fei Yang Airlines. Jika ada konsekuensinya, aku yang tanggung. Silakan. Untung kamu masih punya akal. Belaga apa? Nanti juga kamu akan dipermalukan. Hah? Ini semua tersambung. Tautannya pulih semua. Ini bahkan tidak sampai 3 menit. Titik kerusakan sudah diperbaiki sepenuhnya. Tidak hanya membantu kalian memperbaiki celah, tetapi juga meningkatkan rantai perlindungan sistem. Kejadian selanjutnya tidak akan terulang lagi. Mampu memperbaiki celah dalam waktu sesingkat ini, menurut yang saya tahu, hanya insinyur jenius itu. Kamu, apakah? Izinkan saya perkenalkan. Ini adalah murid Profesor Chen yang saya rekrut dengan gaji tinggi sebagai insinyur senior. Dia berhak apa, Kak Yanshi? Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Direktur Gu, Ella, Nona S11A sudah datang. Nyonya E11A adalah sosok yang terkenal secara internasional, insinyur jenius avionik. Shen Qingyue, dengan kehadiran Nyonya E11 bergabung dengan Fei Yang Airlines, kamu bukan apa-apa. Bahkan tidak pantas mengikat tali sepatunya. Kamu pantas ya? Kamu. Dia di mana? Di sini, ini resume dia. Ini, bukankah ini yang baru saja saya robek? Resume Shen Qingyue. Jangan-jangan kamu adalah S11. Apakah Anda adalah Nona S1, Terkejut atau tidak? Tapi, saya tidak berencana bergabung dengan Fei Yang Airlines. Mengapa, Nona S11A? Maksud saya, Nona Shen. Bukankah pembicaraan kita sebelumnya berjalan baik? Mengapa tiba-tiba berubah pikiran? Ini tidak mungkin, Kak Yanshi. Dia adalah seorang penipu. Jangan percaya kata-katanya. Bukankah sudah jelas? Penerbangan ini saya serahkan kepada Anda, Nona E11A. Shen Qingyue, Kak Yanshi. Nona Shen, kontraknya sudah siap. Saya akan menjemput Anda ke perusahaan kami untuk proses penerimaan. Wali, Nona Shen adalah orang yang saya undang secara pribadi ke Feia. Merekrut di depan umum. Terlalu tidak pantas, bukan? Nona Shen, apakah Anda sudah menandatangani kontrak dengan Tuan Gu? Kami sudah membahas kontraknya sebelumnya. Kontraknya akan segera kami tanda tangani. Tunggu, saya rasa saya mungkin tidak pantas untuk menandatangani kontrak dengan Anda. Apa maksudmu? Kami di Fei Yang Airlines justru sangat menyambut Anda. Anda belum tahu, barusan istri presiden direktur perusahaan Anda telah menolak saya. Dia juga bilang, orang seperti saya tidak pantas menginjakan kaki di Fei Yang Airlines. Apa? Istri presiden direktur? Kapan Fei Yang Airlines? Punya istri presiden direktur? Lin Wan, apa yang kau omongkan? Kapan kau menjadi nyonya Fei Yang Airlines? Saya? Nona Shen, Anda salah paham. Lin Wan bukan istri saya, apalagi nyonya Fei Yang Airlines. Dia tidak mewakili Fei Yang Airlines. Kak Yanshi, cepat atau lambat kita akan menikah. Apa? Kau tidak mau bertanggung jawab padaku lagi? Kak Yanshi, cepat atau lambat kita akan menikah. Apa? Kamu tidak mau bertanggung jawab padaku lagi? Kamu, aduh. Kapan aku pernah bilang akan bertanggung jawab padamu? Aku sangka Gu Yanshi adalah orang seperti ini. Maksudku, aku tidak perlu bertanggung jawab padamu, kau dan aku. Hei Nona Shen, sebenarnya hubunganku dengan Lin Wan
Tidak seperti yang kau pikirkan. Dengarkan penjelasanku. Sebenarnya maksudku, direkturku. Aku tidak tertarik dengan urusan rumah tangga kalian berdua. Tapi kurasa dengan adanya karyawan yang sombong dan sewenang-wenang seperti ini di Feiang Airlines, manajemen internalnya mungkin agak bermasalah. Aku masih perlu mempertimbangkannya dengan matang. Nona Shen, lebih baik bergabunglah dengan Yulong Airlines saja. Selama aku ada, Yulong Airlines pasti tidak akan membiarkanmu sedikit pun tersakiti. Shen Qingyue, jangan keterlaluan. Diam, Linwan. Mulai hari ini, kamu dihentikan sementara dengan gaji ditahan selama 2 bulan. Introspeksi diri baik-baik. Sekali lagi aku peringatkan, jangan menganggap diri sebagai nyonya direktur. Aku. Nona Shen, ini kesalahan manajemenku. Tapi Feiang Airlines sangat berharap kau bisa bergabung. Selain gaji yang sudah dibicarakan sebelumnya digandakan selain itu. Akan kau bisa bergabung dengan Feiang Airlines dan menjabat sebagai kepala teknik. Aku bersedia memberikan 5% saham perusahaan akan diberikan kepadamu secara cuma-cuma. Kejam sekali. Gu Yanxi, kau benar-benar gila. 5% saham? Apakah Guyanxi sudah gila? Shen Qingyue ini, atas dasar apa dia bisa Dengan mudah mendapatkan semua yang kuinginkan. Nona Shen, tolong berikan Feiang Airlines kesempatan sekali lagi. Karena Tuan Gu begitu tulus, maka aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Maaf, Tuan Li. Namun setelah ini, jika Yulong Airlines mengalami masalah apapun terkait sistem, aku bisa memperbaikinya sekali secara gratis. Wah, Nona Shen, kami memang tidak bisa menawarkan syarat istimewa yang begitu menguntungkan. Namun, aku tetap berharap kau dapat bekerja sama dengan kami lagi. Yulong selalu menyambutmu. Kalau begitu, sekarang kita pergi menandatangani kontrak. Ayo. Minggir. Nona Shen, Departemen Hukum masih memeriksa klausul tambahan kontrak. Silakan duduk sebentar. Baik. Anda kenal dekat dengan Lin Wan? Aku dan Lin Wan, Anda baru saja melihatnya. Kami berdua hampir tidak berbeda dengan musuh. Oh, kalau begitu tentang kejadian di Hotel Platinum 6 tahun lalu, berapa banyak yang Anda tahu? Hotel Platinum 6 tahun lalu? Maksud Anda? Tuan Gu, saya perlu menjawab telepon dulu. Baik, saya akan pergi mendesak kontraknya. Halo, Xiao Chen. Bu, saya datang menjemputmu, ada di bawah kantormu. Jangan berkeliaran di bawah sana. Baik, Bu, sudah tahu. Jika kontraknya tidak ada masalah, silakan tanda tangan di atasnya. Nona Shen, tadi saya dengar Anda menelpon. Anda memanggilnya Xiao Chen. Apakah itu anak Anda? Itu anakmu. Anakku. Umurnya 6 tahun, tapi namanya bukan Xiao Chen. Hubungan Guyanxi dengan Lin Wan sangat dekat. Untuk sementara, jangan biarkan keluarga Lin tahu keberadaan Xiao Chen. Oh, aku juga punya anak laki-laki. Hanya saja, aku sudah mencarinya selama 6 tahun. Belum juga ketemu. Tuanku mencarinya selama 6 tahun. Sungguh ayah yang baik. Tidak seperti si pria tak bertanggung jawab 6 tahun lalu. Mungkin bahkan tidak tahu kalau dirinya punya anak laki-laki. Kenapa Mama belum datang? Nah, akhirnya ketemu kamu. Tante kamu ya? Jam tangan ini waktu itu kamu tertinggal di hotel. Ini. Sekarang dikembalikan ke pemiliknya. Jangan, kata Mama, tidak boleh sembarangan mengambil barang orang lain. Tapi aku tidak punya hak untuk mengurus jam tangan ini. Begini saja, kamu pegang dulu. Nanti kita tanya Mama lagi. Ya? Baiklah. Aduh, entah di mana cucu laki-lakiku sekarang. Aku sudah menyiapkan begitu banyak barang untuknya. Kapan semuanya bisa digunakan? Nyonya, tenanglah. Tuan kecil pasti beruntung. Pasti akan ditemukan. Lokasi jam tangan Xiao Chen muncul lagi loh. Lokasi Xiao Chen ternyata ada di bawah gedung Feiang Airlines. Cepat, siapkan mobil ke perusahaan. Baik. Cepat hubungi Yanxi. Beritahu dia untuk mencari anak itu. Nona Shen, selamat bergabung secara resmi dengan Feiang. Oh ya, perusahaan ada subsidi akomodasi. Bisa diajukan. Jika kamu butuh, urus saja di bagian personal ya. Baik, saya akan siapkan dokumennya. Kalau tidak ada hal lain, saya turun dulu. Anak saya masih menungguku di bawah. Baik, saya antar kamu.
Halo? Yanshi, ada kabar anaknya, tepat di bawah perusahaan. Apa? Anakku ditemukan? Di bawah perusahaan? Aku segera ke sana, kamu juga segera ke sana. Nanti ketemu. Baik-baik. Aku segera turun. Nona Shen, anakku sudah ditemukan, tepat di bawah perusahaan. Selamat ya. Si imut ini kenapa di sini? Jangan-jangan dia mencari kakak Yanshi. Ibumu baru saja membuatku malu. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Nah, apakah kamu mencari Shen Qingyue? Bagaimana kamu tahu nama ibuku? Aku adalah rekan kerja ibumu. Dia menyuruhku membawamu mencarinya. Ikutlah denganku. Kenapa lift ini sangat lambat? Pak Gu, kau terlalu terburu-buru. Lift ini sudah sangat cepat. Akhirnya akan bertemu anakku dan wanita itu. Aku telah mencari mereka selama 6 tahun. Aku akan naik tangga saja. Aku terlihat tenang, tapi dia menyimpan ibu dan anak ini di dalam hatinya. Perasaan ini sungguh langka. Oh kabur, Xiaoli, berapa lama lagi sampai di perusahaan Jiangxi? Segera sampai, Nyonya. Cepat-cepat, gas lebih kencang lagi. Mau kabur? Ayo. Xiao Chen. Bu, Yanshi, apa kamu melihat Xiao Chen? tidak lihat. Aduh, ini lokasi di jam tangan ini. Jelas-jelas menunjukkan di bawah gedung kantor. Bu, jangan panik dulu. Sekarang saya akan menyuruh keamanan untuk memeriksa lagi sekitar sini. Naik dulu dan tunggu. Xiao Chen, bukannya disuruh menunggu saya di bawah? Kok menghilang? Kamu tunggu saja di sini dengan manis untuk ibumu. Xiao Chen, bagaimana? Bukannya saya suruh kamu tunggu saya di bawah. Kok kamu ke sini? Maaf, Bu. Rekan kerja ibu yang menyuruh saya ke sini. Rekan kerja saya? Mungkin. Ayo Xiao Chen. Hati-hati. Tidak apa-apa. Tolong periksa rekaman CCTV untuk saya. Ayo pergi. Hati-hati, Xiao Chen. Pelan-pelan. Xiao Chen, kenapa jam tangan ini ada di kamu? Kamu meninggalkannya di hotel waktu itu. Bibi yang mengantarkannya ke sini. Ternyata memang ada masalah. Tak heran Xiao Chen dibawa pergi. Dan waktu itu, Xiao Chen hampir tertabrak mobil saat berlari keluar. Mungkin semua ini ada hubungannya dengan jam tangan ini, Xiao Chen. Jam tangan ini bermasalah. Serahkan pada ibu untuk diurus ya. Bu, area sekitar sini sudah saya perintahkan untuk diperiksa. Tetap tidak menemukan Xiao Chen. Xiao Chen pasti ada di sekitar sini. Mungkin saja. Di sudut manapun. Kenapa kita tidak bisa menemukannya? Bu, Pelacaknya pulih. Menunjukkan lokasinya di perumahan Li Jing. Ayo kita segera ke sana. Baik-baik. Ayo. Bu, aku ada ide. Ibu tidak suka jam tangan ini, jadi aku akan menghancurkannya. Kenapa sinyalnya tiba-tiba terputus? Pelacak menunjukkan lokasinya di gedung ini. Tingkat hunian di sini tidak tinggi. Bu, kita cari dari rumah ke rumah secara terpisah. Baik. Siapa ini? Sudah larut malam.
Kamu cari siapa? Maaf mengganggu. Halo, pesanan makanan Anda. Oh, baik. Terima kasih. Ternyata benar kamu, Linwan. Xiao Chen, Mama keluar sebentar untuk urusan. Kamu di rumah sendiri. Kalau bukan Mama, jangan buka pintu. Ya? Baik. Terima kasih. Maaf merepotkan. Linwan, berani-beraninya kamu sentuh anakku. Kita hitung semua dendam lama dan baru sekaligus. Hei, Bu, selain beberapa rumah yang tidak buka, sisanya sudah kita cari, bukan semuanya. Nona Shen, kenapa kamu di sini? Rumahku di lantai atas. Tapi kamu, Kapten Gu, kenapa kamu di sini? Kamu tinggal di lantai atas ini? Ah. Anakku juga di lantai atas ini? Ah? Kamu punya anak laki-laki berusia 5 tahun? Jangan-jangan kamu adalah... Nona Shen, bisakah kamu menunjukkan foto anakmu padaku? Tentu saja bisa. Ini anakmu ya? Ah? Sayangnya, bukan Xiao Chen. Anakmu sangat lucu. Anak ini memang biasanya sangat disukai. Nona Shen, hari sudah sangat malam. Cepat pulanglah. Oh, ingat untuk mengontrol camilan anak ya. Ah. Anak ini Xiao Chen. Kapan dia mengambil ponselku dan mengedit foto? Bahkan mengedit dirinya sendiri menjadi kucing pembawa keberuntungan. Sudah jam 10:30. Gara-gara urusan Linwan ini. Aku harus segera pulang. Ayah, Ibu. Entah di mana sebenarnya ayah Xiao Chen berada. Tapi Xiao Chen, meskipun tidak punya ayah, ibu pasti akan melindungimu. Shen Qingyue, aku peringatkan kamu. Jauhi Kak Yanxi. Dia milikku. Aku tidak tertarik sedikit pun pada Gu Yanxi. Tapi kalau kamu berani sentuh anakku lagi, coba saja. Kamu mengancamku, Shen Qingyue. Kamu tidak takut aku akan menceritakan semua aibmu itu kepada orang lain? 6 tahun lalu kamu memfitnahku dan membuatku jadi kambing hitam. Kali ini menurutmu polisi akan menangkap siapa? Omong kosong. Aku tidak menculiknya. Anak itu sendiri yang lari sembarangan. Anak adalah batas bawahku. Kalau kamu berani sentuh dia lagi, coba saja. Hanya anak yang tidak punya ayah. Aku memang mengganggunya. Aku tidak hanya akan mengurusnya, tapi juga kamu. Berhenti. Sok tahu? Berisik sekali. Seperti apa ini di perusahaan? Kak Yanxi, salah dia. Dia yang memukul. Cepat usir dia. Dia benar-benar wanita kasar. Tidak pantas tinggal di Feiyang Airlines. Linwa, kau pikir aku buta? Tidak mendengar dan melihat apa-apa. Nona Shen adalah kepala teknik senior yang aku undang. Dia pemegang saham perusahaan. Kau seorang pramugari yang diskurs. Berhak apa mengusirnya? Baiklah, kau tidak ada kerjaan. Cepat pulang. Kak Yanxi, aku sengaja datang ke sini untuk mengantarkan sarapan untukmu. Aduh. Pagu, saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Selamat berpacaran. Saya akan ke bagian personalia sendiri untuk mendaftar masuk. Kamu salah paham. Aku tidak butuh. Kak Yanxi. Hei Yanxi, Bu, kenapa ibu datang? kamu bilang Xiao Chen kemarin muncul di depan pintu perusahaan kita. Nah, jangan-jangan karena ibu Xiao Chen bekerja di Feiyang Airlines kita? Mungkin saja. Bu, begini saja. Sekarang saya akan mengatur agar semua karyawan wanita perusahaan berkumpul di kantor. Mungkin ada petunjuknya. Baiklah. Ayo. Ayo.
Semua karyawan wanita rapat di ruang konferensi. Halo, apakah Anda manajer personalia? Ya, betul. Ini data saya. Pak Gu bilang bisa mengajukan subsidi perumahan. Ya, Pak Agus sudah memberitahu. Akan diprioritaskan untukmu, saya akan mendaftarkannya dulu. Tunggu, silakan menandatangan lalu Anda bisa mengambilnya. Baik, terima kasih. Kalau begitu, Anda juga pergi ke ruang rapat. Baik. Ini, biar saya yang urus. Sekarang, Wakil Presiden dan Ibu Tua sedang mencari seorang anak berusia 5 hingga 6 tahun. Dan di rumah kalian masing-masing? Kebetulan ada anak yang seusia. Jadi, kami harap kalian semua bisa bekerja sama. Katanya, Pak Gu sedang mencari putra kecil yang hilang selama 6 tahun. Kalau begitu, siapapun yang anaknya adalah si putra kecil. Langsung jadi presiden direktur kah? Ya. Tenang dulu, dengarkan saya. Keluarkan semua foto di ponsel kalian dan tunjukkan pada saya. Ibu tua, lihatlah alis berkerut anak saya, mirip dengan gaya Pak Presiden Direktur. Persis seperti saat Pak Gu menandatangani dokumen. Baik, sudah tahu, persis sama. Silakan, berikutnya. Nona, lihatlah garis rahang anak saya yang persis ini. Inilah bukti nyatanya. Baik, sudah tahu soal garis rahang yang sama. Silakan ke sini. Selanjutnya. Tuan Gu, sebenarnya 6 tahun lalu di pesta tahunan perusahaan, saya mabuk, ternyata orang itu adalah Anda. Jadi anak itu. Bawa dia pergi. Aduh, Silakan. Tuan Gu, coba pikir lagi malam itu. Pergilah. Masih ada yang lain? Nona, bagaimana? Bawa pergi. Bawa semuanya pergi. Nona. Kesini. Siapa namamu? Nona, nama saya Shen Qingyue. Kita bertemu kemarin. Apakah Anda ingin melihat anak saya? Foto anakmu sudah saya lihat. Dia bukan orang yang saya cari. Kalau tidak ada hal lain, saya pergi dulu. Baiklah. Tuanku, ini adalah permohonan subsidi akomodasi Nona Shen. Mohon tanda tangan Anda. Shen Qingyue. Ibu, dia juga bukan ibu dari cucumu, kan? Aduh. Baik. Untungnya aku sudah menghapus nama anak laki-laki itu. Hampir saja ketahuan oleh kakak Qianxi. Bibi, Anda datang ke perusahaan. Mengapa tidak memberitahu saya? Aku datang ke perusahaan sendiri, perlu melaporkan padamu. Bukan itu maksud saya, hanya saja. Kalian sudah lama tidak mengunjungi Hawk Swan. Dia kemarin bilang rindu pada kalian. Bagaimana kalau malam ini? Biarkan Hawk Swan menemani nenek dan ayahnya makan malam. Anak itu sama sekali bukan keturunan keluarga Gu kami. Kalau bukan karena takut mengganggu rencana, Seharusnya aku sudah membongkar kebohongan kalian. Sungguh tidak mengerti keadaan. Perusahaan sedang banyak urusan. Bagaimana Yanshi punya waktu menemani kalian makan? Aku. Kamu sibuk dulu saja. Baiklah. Aduh. Ibu, jangan berburu. Aku sudah mengirim foto. Ke semua grup di bawah naungan perusahaanku. Begitu ada kabar, akan segera dilaporkan. Semoga saja. Direktur Gu, kabar baik. Kalau begitu, kamu urus urusan perusahaan dulu. Aku pulang dulu. Baik, Ibu hati-hati di jalan. Baik. Silakan. Katakanlah. Lihat. Sekarang, sistem avionik baru yang dipimpin Nona Shen telah dilengkapi di seluruh armada. Tingkat ketepatan waktu kami meningkat 15 poin. Kemudian juga mencapai berbagai rekomendasi Asosiasi Penerbangan Internasional. Sekarang, maskapai asing berebut bekerja sama dengan kami. Coba tebak, Feiyang Airlines naik berapa? Katakanlah. 30%.
Kerja bagus. Besok, aku akan mengadakan pesta perayaan untuk Nona Shen di Hotel Park Hyatt. Semua karyawan Fei Yang Airlines harus hadir. Baiklah. Boleh membawa keluarga. Semua biaya ditanggung. Ayo. Tolong hentikan dulu pekerjaan kalian. Baru saja menerima pemberitahuan dari Direktur Gu, besok malam di Hotel Park Hyatt akan diadakan pesta perayaan. Untuk Nona Shen Qingyue, semua anggota inti harus hadir dan boleh membawa keluarga. Ibu Shen, kamu adalah pahlawan bagi kru Fei Yang kami dan juga bintang utama besok. Atas nama Direktur Gu, terima kasih. Ini semua berkat kerja tim. Saya akan hadir tepat waktu nanti. Baik. Karena boleh bawa keluarga, besok aku harus ajak Xiao Chen untuk beli beberapa baju baru yang pantas. Xiao Chen, nanti Mama ajak kamu beli baju baru. Malam ini kita pergi ke pesta perayaan Mama, ya? Baik, Mama. Kenapa mirip sekali dengan foto putra kecil Direktur Gu? Benar, memang dia. Aku harus segera melapor. Halo, aku melihat putra kecil itu. Dia bersama seorang wanita muda. Di toko pakaian anak di Mall Group Gu kami. Ryan, manajer pasar kita baru saja menelpon saya. Katanya dia menemukan si bocah kecil. Apa? Ya, dan dia juga bilang ada seorang gadis muda yang membawa si bocah kecil kita masuk ke toko pakaian anak. Menurutmu gadis muda itu jangan-jangan adalah ibu dari si bocah kecil? Siapkan mobil sekarang. Langsung pergi ke mall. Direktur Gu. Mana orangnya? Saya terus mengawasi di sini. Mereka ada di toko pakaian anak ini. Bukannya kamu bilang terus mengawasi di sini? Mana orangnya sekarang? Ini. Tadi jelas-jelas masih di sini. Kok sekarang? Cepat kirim orang. Saya di sekitar mall. Mereka seharusnya belum pergi jauh. Kalau begitu saya pergi dulu. Mari kita cari secara terpisah. Maaf Direktur Gu. Saya juga segera bawa orang untuk mencari. Kayan, aku sudah bawa satpam untuk mencari. Tapi tidak menemukan si bocah. Terus cari. Perhatikan orang yang membawa anak kecil. Xiao Chen, baju sudah dibeli? Ayo kita pulang. Aduh, Bu. Perutku sakit. Bisa ke toilet dulu? Cepat pergi. Perlu ibu temani? Tidak perlu, aku sudah anak laki-laki besar. Tunggu aku di sini saja. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nona Shen, kenapa kamu di sini? Bukannya malam ini ada pesta perayaan? Aku cuma ingin ajak anakku beli baju baru. Anakmu mana? Gu Yanshi, kamu menyakitiku. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Ini anakmu. Anak ini agak nakal. Bisa lepas topengnya, biar paman lihat. Halo? Aku ketemu. Ketemu? Aku segera ke sana. Anaknya cantik. Xiao Chen, topeng ini siapa yang belikan? Mama, paman ini aneh ya. Ayo kita pulang dulu. Aku lihat rekaman toko. Tunggu sebentar, modelan skap, jangan buru-buru, buka cepat biar aku lihat. Lagi dibuka, jangan buru-buru.
Oh, Liu Jun. Kalau ada waktu, periksa mata ke dokter spesialis. Dokter spesialis? Bukan ini yang kumaksud. Tadi aku memang mau foto, tapi... Ya sudah. Mataku ini. Sudahlah. Pesta perayaan hampir dimulai. Tunggu. Lagu. Jangan cari lagi. Lihat, itu adalah Pagu, kepala departemen teknik yang direkrut dengan gaji tinggi. Nona E11A. Dia terlihat lebih cantik dari yang dibayangkan. Anak kepala Shen sudah sebesar ini. Kalau begitu, aku lega dia tetap di samping Pagu. Selamat Kepala Shen. Kamu benar-benar hebat. Ini semua berkat kerja sama tim. Bu, aku lapar sekali. Bolehkah kita pergi ke restoran dulu untuk makan sesuatu? Pergilah. Nanti saat Pagu datang, serahkan gelas anggur ini ke tangannya. Asalkan Kak Yanxi meminum anggur yang sudah dibubuhi ini, malam ini pasti bisa menguasainya. Mau makan yang mana dulu ya? Kamu kenapa? Siapa yang suruh kamu pakai baju yang sama denganku? Ini ibu yang belikan buatku, kenapa tidak boleh dipakai? Anak kecil ini lagi. Waktu lalu kamu bisa kabur kali ini. Akan kuhabisi kamu. Kamu itu apa sih? Berani-beraninya dibandingkan dengan Hak Suan kami. Dia adalah putra dari Presiden Direktur Grup Fei Yang, Bapak Gu. Penjahat, kamu yang menipuku waktu lalu. Ibu ada orang. Diam, nak. Diam kau. Kurang ajar, mengganggu orang lalu mau kabur. Memang pantas anak dari narapidana. Supervisor Shen pernah berurusan dengan hukum? Dan bicara buruk tentang ibuku. Aku malah akan bicara. Tidak hanya akan kubicarakan, aku juga akan memberitahu semua orang, ibumu adalah seorang narapidana. Mungkin kalian semua belum tahu, Supervisor Shen yang kalian banggakan itu 6 tahun lalu pernah masuk penjara karena penganiayaan disengaja dan pencurian jam tangan mewah. Ibuku bukan orang seperti itu. Ibuku bukan orang seperti itu. Dasar anak kecil, akan kulucuti kulitmu. Linwan, aku sudah memperingatkanmu. Jika kau berani menyentuh anakku lagi, aku pasti akan membuatmu menyesal. Kau. Xiaobao, bagaimana kondisimu? Mama, aku baik-baik saja. Mereka membicarakan hal buruk tentangmu. Tidak apa-apa Xiaobao, biar mama yang urus ini. Kamu turun dulu ganti baju ya. Ayo, aku ajak kamu main-mainan. Aku juga mau main. Shen Qingyue, demi anak kecil ini. Kau berani memukul putriku? Kau mantan narapidana, anak yang kau lahirkan. Bisa jadi apa yang baik? Bu, Shen Qingyue, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Mengapa aku bisa masuk penjara? Bukankah kalian sengaja bertanya? Berkali-kali memfitnah dan menjebakku. Kalian pikir aku tidak punya bukti? Kalau kau punya bukti, tunjukkanlah. Perkara tahun itu sudah kuhapus bersih. Pasti tidak akan ada jejak sedikit pun. Mau bukti? Baik. Buka lebar-lebar mata kalian dan lihat dengan jelas. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat baik-baik. Ini. Xiaowan, aku sudah melakukan sesuai perintahmu. Aku sudah mengantar wanita itu ke kamar Pak Wang. Aku juga sudah menjebaknya. Malam ini kamu akan menemaniku dengan baik, kan? Pergi sana. Bukan aku yang mendorongmu, kamu sendiri yang tidak bisa berdiri tegak. Tidak bernapas lagi. Bagaimana? Aku sama sekali tidak boleh masuk penjara. Tidak, ini tidak mungkin benar. Shen Qingyue. Ini pasti video palsu.
palsu yang kamu buat dengan software. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mendapatkan rekaman CCTV ini? Aku sudah menyuruh orang untuk menghancurkannya. Ya ampun, ternyata inilah kebenarannya. Ibu dan anak ini sangat jahat. Untungnya kepala bagian Shen kita tidak menyerah pada dirinya sendiri. Berikan buktinya padaku. Kalian pikir perbuatan kalian sempurna tanpa celah? Hanya karena aku masih kecil saat itu dan tidak punya tempat bergantung saja. Ini rekaman asli dari hotel. Aku menyuruh orang, butuh waktu 3 bulan untuk menyalinnya dari perangkat lama. Waktu dan tempatnya tercatat dengan jelas. Awalnya tidak ingin membereskan kalian hari ini, tapi karena kalian cari mati, aku akan kabulkan keinginan kalian. Aku akan menyerahkan bukti ini ke Hakim, Lin Wan. Buat kesalahan sendiri, tanggung jawab sendiri. Jangan harap kamu bisa menjebakku. Berikan buktinya padaku. Cukup. Lin Wan, kamu masih merasa tidak cukup memalukan? Kak Yanxi, akhirnya kau datang. Shen Qingyue menggangguku. Lin Wan, aku belum pernah melihat wanita sebermuka tebal sepertimu. Bukti sudah dilempar ke wajahmu. Kau masih membela diri. Kak Yanxi, aku adalah tunanganmu. Dan juga Hawk Xuan. Kau tidak bisa mengabaikan kami. Kapan aku pernah bilang kau adalah tunanganku? Lin Wan, jujurlah, wanita 6 tahun yang lalu itu, benarkah itu kamu? Tentu saja aku. Giok itu masih ada padaku. Kak Yanxi, jangan-jangan kau masih meragukannya? Aku sudah tahu sejak lama, orang itu bukan kamu. Dan juga Lin Haoxuan itu, bukan anak keluargaku. Gu Yanxi, apa kau tidak mau bertanggung jawab? Aku sudah lama menyuruh orang melakukan tes DNA. Sebelumnya tidak ingin membongkarmu. Hanya karena tidak ingin membuatmu curiga. Ini pasti palsu. Kau meragukanku atau meragukan rumah sakit keluargaku? Kak Yanxi, aku salah. Kumohon beri aku kesempatan lagi. Apa? Lin Wan setiap hari bilang sudah melahirkan anak untuk si Hugo? Ternyata palsu. Gu Yanxi, Hao Xuan bukan anak kandungmu, lalu kenapa? Aku bisa membuatnya memakai margaku. Aku bisa membuatnya memanggilmu ayah. Dia adalah anakmu. Lin Wan, kau pikir aku kekurangan anak? Cepat katakan, siapa wanita itu 6 tahun yang lalu? Siapa sebenarnya wanita itu 6 tahun yang lalu? Gu Yanxi, bukankah kamu hanya ingin tahu siapa wanita itu? Aku sengaja akan menggenggam rahasia ini. Kamu tidak akan pernah bisa mengetahui siapa dia sebenarnya. Karena kamu tidak mau bicara. Mulai sekarang, jangan muncul lagi di keluarga Gu dan Fei Yang Airlines. Ayo, orang-orang, usir mereka semua. Kakak Yanxi, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku benar-benar mencintaimu. Ini semua karena Shen Qingyue. Wanita ini, dia menjerumuskanku. Oh, dia pergi. Beri aku kesempatan lagi, Kakak Yanxi. Semuanya, silakan lanjutkan. Mari. Maaf, direkturku. Sebenarnya tidak berencana menyelesaikan hal ini di sini. Sebenarnya. Yang seharusnya minta maaf bukan kamu. Aku yang seharusnya menyelesaikan masalah ini lebih awal, kalau tidak. Dia tidak akan membuat keributan di pesta perayaan. Direktur Gu, ada apa denganmu? Aku akan membantumu turun untuk istirahat dulu. Baik. Hati-hati. Bapak Gu, istirahatlah yang baik. Saya akan pulang dulu. Gu Yanxi, apakah kamu merasa tidak enak badan? Aku akan panggilkan dokter untukmu. Tidak usah. Kamu saja yang bisa membantuku. Gu Yanxi, sadarlah. Kamu tahu siapa aku? Nona Shen. Sepertinya aku bertemu dengan hal-hal yang tidak bersih. Tolong aku. Rasanya mirip dengan pria di malam itu.
Semalam adalah kesalahanku. Maaf ya. Aku akan bertanggung jawab padamu. Aku tidak perlu kamu bertanggung jawab padaku. Aku tahu kamu sedang mencari anakmu dan ibunya. Aku tidak akan mengganggumu karena hal ini. Tenang saja. Lagi pula, aku terhadapmu. Penampilanmu tadi malam cukup memuaskan. Kamu bukan. Aku mau ganti baju. Tolong menghindar dulu. Dia jelas bilang tidak akan mengganggu. Tapi kenapa aku malah merasa kecewa? Mama, Xiao Chen, bangun pagi sekali hari ini. kenapa kamu tadi malam tidak pulang? Mama tadi malam ada urusan mendadak di kantor. Harus lembur mendadak. Takut membangunkanmu karena sudah larut, jadi tidak pulang. Lehermu kenapa? Apa alergi? Mama naik dulu untuk membereskan diri. Sebentar lagi habis berangkat kerja. Pria brengsek biasanya terlihat dingin sekali. Rupanya sok dingin ya. Aduh, Shen Qingyue, sadarlah kamu. Dia masih harus mencari istri dan anaknya. Xiao Chen, Mama berangkat kerja dulu. Kamu nanti sendiri. Pergi ke taman kanak-kanak ya. Mama hari ini aneh sekali. Apa ada sesuatu yang dipikirkan? Nona Shen, Direktur Lee, kenapa Anda di sini? ini untukmu. Apakah kamu ada waktu malam ini? Aku sudah pesan restoran Prancis Michelin. Apa maksudmu ini? Belum jelas, aku sedang mengejarmu. Tapi, aku sudah punya seorang anak. Aku tidak keberatan. Nona Shen, bukan King Yue, bisakah kau memberiku satu kesempatan? Beli satu gratis satu. Aku untung. Tidak. Jangan buru-buru menolakku. Pertimbangkan baik-baik. Oh, Sudah dengar? Direktur Lee dari Dragon Airlines sedang mengejar Supervisor Shen. Pagi ini dia mengirimkan seikat mawar yang sangat besar. benarkah? Bukankah Supervisor Shen punya anak? Punya anak bukan berarti punya suami. Apalagi Supervisor Shen cantik dan baik hati, anaknya juga lucu. Siapa yang tidak tertarik? Kalian tidak ada kerjaan? Apa perlu aku bicara dengan supervisor kalian untuk menjadwalkan lebih banyak penerbangan merah? Tidak. Maaf, Direktur Gu. Ada apa dengan Direktur Gu hari ini? Marah sekali. Entahlah. Li Mingzhao ini, pantaskah mengejar Shen Qingyue? Jangan-jangan Shen Qingyue setuju. Liu Jun, masuk. Malam-malam cari saya untuk apa, Direktur Gu? Berikan pengumuman mulai hari ini. Semua bisnis yang tumpang tindih dengan Jet Dragon Airlines harus lebih dulu. Mereka harus lebih cepat realisasi. Baik. Oh ya, pesan seluruh restoran Prancis Michelin itu. Izin ke siapa pemesan? Oke. Akhir-akhir ini ada kabar tentang Xiao Chen dan anaknya? Xiao Chen dan anaknya ya? Tidak ada. Pergi. Sudah. Ayo pergi. Mau apa lagi, Kak? Untuk kencan, pakai yang mana? Yang ini saja, seragam kerja. Dah. Kepala Shen pulang kerja, mau pergi kencan ya? Bukan. Kamu salah paham. Direktur Gu. Bunga ini terlalu norak, tidak pantas untukmu. Lagi pula saya alergi serbuk sari. Direktur Gu, Anda salah paham. Saya. Direktur Lee, makan malam. Anda sudah sampai di bawah gedung kantor? Halo, maaf ya. Nona Shen sedang tidak ada waktu sekarang. Karena sekarang dia akan makan malam denganku. Ayo sini. Guyanshi. Apa yang kulakukan? Hubungan kita sudah seperti ini. Kamu masih mau bekerja dengan Li Mingzhao? Hubungan apa? Kita tidak punya hubungan apa-apa. Benarkah? Lihat baik-baik. Siapa yang menanam ini? Guyanshi, sebenarnya kamu mau apa? Aku mau kamu bertanggung jawab padaku. Shen Qingyue, kamu sudah melahapku habis-habisan. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Bukankah kamu masih harus mencari ibu anakmu dan anakmu? Cari. Aku bukan pria yang tidak bertanggung jawab.
Dan lagi, aku sudah punya anak. Kalau begitu, lupakan. Hei, dengar dulu. Aku akan beritahu dia. Aku punya orang yang kucintai. Aku bisa menebusnya dengan cara lain apapun. Atau kamu keberatan aku punya anak? Tentu saja tidak. Aku juga pernah punya anak. Oh iya, sebelumnya kan bilang mau mengajak kalian bertemu. Iya. Anakmu juga lucu. Bukannya katanya mau makan. Ah, iya. Wah, Laugu. Wah, hei Laugu, mobilmu nyaman. Bawa aku sekalian. Hei, manajer Shen. Halo. Turun. Laugu, aku harus bilang nih, manajer Shen. Soal gadis, apa salahnya? Kamu mentraktirnya sekali? Ya, memang selalu seperti itu. Sifatnya sombong, jangan dipikirkan. Aku melakukan ini karena menghormatimu. Hei, menyetir. Aku yang nyetir lagi. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Dengan asisten seperti aku, kamu harusnya bersyukur. Tidak mau mengundangku masuk? Sudah larut malam, aku belum bicara dengan anakku. Aku akan bicara dengannya lain kali, biar dia punya persiapan mental. Baiklah, sampai jumpa besok di kantor. Mama, kamu lagi ngobrol sama siapa? Seorang paman yang tidak kamu kenal. Kebetulan mengantarku pulang. Apakah dia pacarmu? Ya, lain hari Mama akan mengajakmu berkenalan dengan paman itu. Bagaimana? Setuju? Baiklah, Mama. Ayo masuk. Halo, King Yue. Aku mendarat di kota Jing jam 5 malam ini. Kita makan malam bersama nanti. Bawa juga anakmu, bagaimana? Boleh, nanti setelah pulang kerja, aku akan tanya pendapat Xiao Chen. Kalau begitu, aku akan menjemputmu di bawah rumahmu jam 6. Sampai jumpa nanti malam. Sampai jumpa nanti malam. Xiao Chen, sebentar lagi bocah kamu makan di luar, ya? Baik. Ajak kamu kenalan dengan seorang paman. Apakah itu paman yang menjemputmu pulang itu? Pintar sekali. Baiklah, aku akan bantu menilai untukmu. Lihat, apakah dia cocok jadi ayah tiriku? Dasar anak kecil. Liu Jun. Bosku yang terkasih, apa Anda mau ke toilet juga memanggil saya? Penampilanku ini, bagaimana kelihatannya? Tampan, sangat tampan. Tampan sekali seperti model sampul majalah. Pertemuan pertama kok serius banget. Jangan-jangan terlalu dibuat-buat ya? Jangan-jangan kamu diam-diam kencan di belakang teman? Ini kan pertama kalinya aku bertemu anaknya. Jangan sampai gagal. Tidak, kamu memang diam-diam kencan di belakang teman. Siapa? Sana-sana. Bocorin sedikit. Aneh ya, akhir-akhir ini di sekitarnya nggak ada perempuan juga. Aneh banget. Halo. Apa katamu? Baik, baik. Aku segera datang. Di mana dia? Bukannya katanya sudah sampai di bawah? Sepertinya paman ini sangat tidak tepat waktu. Halo, Yanxi. Halo. Maaf ya, Jing Yue. Ada kabar katanya melihat anakku. Aku harus segera ke sana. Oh, baik. Tidak apa-apa. Mencari anak lebih penting. Xiao Chen, paman itu tiba-tiba ada urusan dan tidak bisa datang. Mama akan ajak kamu makan. Lalu kita pergi ke taman kecil untuk bermain, ya? Jangan khawatir, Mama. Xiao Chen akan selalu menemani Mama. Hei, pria jahat ini kerugiannya sendiri kalau melewatkan kita. Mama, cuaca hari ini sangat bagus ya. Iya, lihat. Sampai berkeringat. Mama akan belikan kamu air. Kamu main di sini dulu ya. Baik, Mama. Anak ini mirip seperti tuan muda kita. Akhirnya aku menemukanmu, tuan muda. Ayo ikut aku. Tuan muda apa? Apa kamu penculik?
Waduh, Tuan Muda, kamu tidak ingat aku? Kita pernah bertemu di bandara sebelumnya. Nenek dan ayahmu terus mencarimu. Ayo ikut aku pulang. Aku akan mengantarmu menemui Nona Besar. Nenek dan ayah. Ya, benar. Nenek dan ayah sudah menyiapkan banyak sekali mainan untukmu, hanya menunggumu pulang. Kalau begitu aku ingin melihat pria brengsek yang meninggalkan mama dan aku itu seperti apa. Baiklah, aku ikut kamu untuk melihat. Ayo pergi. Xiao-Chen, aku sudah beli air. Xiao-Chen? Xiao-Chen, kamu lari kemana? Xiao-Chen! Nona Besar, lihat siapa yang kubawa kembali. Lihat siapa yang saya bawa pulang, Xiao Chen. Aduh, apakah mata saya tidak salah lihat cucu kesayangan saya? Benar-benar Xiao Chen, saya. Apakah saya tidak bermimpi? Nyonya, ini benar-benar Tuan Muda. Anda tidak bermimpi. Xiao Chen, cepat, biarkan nenek melihatmu baik-baik. Nenek, ternyata apakah Anda benar-benar nenek saya? Benar saya. Saya adalah nenek kandungmu. Nenek akhirnya berhasil menemukanmu. Nenek, mengapa Anda tidak lebih cepat menemukan saya dan ibu? Aduh, sepertinya saya lupa sesuatu. Ini semua salah nenek, membuatmu dan ibumu menderita di luar selama 6 tahun. Sekarang sudah pulang. Nenek pasti akan memberikan kompensasi yang baik untukmu dan ibumu. Sial, saya lupa pada ibu. Nenek, saya harus segera menelepon ibu. Aduh, ini semua salah saya. Begitu melihat Tuan Muda, saya terlalu bersemangat, hanya memikirkan membawanya pulang. Saya lupa pada Nyonya Muda. Cepat telepon ibu Xiao Chen. Halo ibu, ini saya. Shen Xiangshen, kamu lari kemana? Maaf ibu, saya menemukan nenek dan ayah. Ayah dan nenek? Xiao Chen. Apakah kamu ditipu orang? Aduh Nyonya Muda, benar-benar maaf. Saya buru-buru membawa Tuan Muda pulang. Lupa memberitahu Anda. Tenang, saya pasti akan merawat Tuan Muda dengan baik. Nyonya tua kami bilang hari ini terlalu mendadak, besok malam. Saya akan menemui Anda di Yihe Mansion untuk pertemuan resmi. Bolehkah Tuan Muda bermalam di sini malam ini? Untuk menemani nenek kami. Halo bu, jangan khawatir, aku baik-baik saja di sini. Nenek juga baik, kita bertemu besok. Baiklah, kalau begitu, sudah 6 tahun. Pria itu ternyata menemukan kami lagi. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun merebutmu. Ibu Wan, cepat bawa hadiah yang sudah kusiapkan untuk si kecil. Bawa semuanya ke sini. Baik. Wah. Selamat datang pulang, Tuan Muda. Xiao Chen, semua ini milikmu. Tidak hanya ini, rumah besar ini, dan juga perusahaan ayahmu. Semua uangnya adalah milikmu. Tapi di mana ayah? Kenapa aku tidak melihatnya? Aduh, aku terlalu senang melihatmu. Sampai lupa menelepon ayah. Aku akan meneleponnya sekarang biar dia pulang. Halo. Xiao Chen sudah pulang. Bu, aku sedang di jalan. Segera sampai. Xiao Chen. Ini ayahmu. Cepat panggil ayah. Ayah, ternyata kamu. Benarkah kamu ayahku? Xiao Chen. Iya, ayah. Ayah akhirnya menemukanmu. Ayah ini tinggi dan tampan. Kelihatannya juga kaya. Aku cukup puas. Nanti pasti bisa melindungiku dan ibu. Ayah. Ya. Tapi ibu bilang aku jatuh dari celah batu, tidak punya ayah. Ibu hanya bercanda denganmu. Setiap orang punya ayah dan ibu. Kalau begitu nanti aku bisa hidup bersama ayah dan ibu. Tentu saja bisa. Tunggu papa menikahi mama. Kita akan berkumpul kembali sebagai satu keluarga. Bu, aku tidak bisa menikahi Ibu Xiao Chen. Aku sudah punya orang yang dicintai. Aku tidak bisa meninggalkannya. Kalau begitu, aku pergi saja. Aku tidak bisa meninggalkan mama. Aduh. Cucuku tercinta, nenek baru saja menemukanmu. Kamu tidak boleh meninggalkan nenek. Kamu harus menikahi Ibu Xiao Chen. Kamu harus merawat mereka berdua. Itu yang seharusnya kamu lakukan. Apa kamu ingin Xiao Chen terus hidup tanpa keluarga yang utuh? Bu, aku bisa menebus kesalahannya dengan cara apapun. Tapi kecuali pernikahan. Kalau begitu aku... Cucu tersayang, besok papa harus menjemput mama. Pasti akan membawa mama pulang untukmu. Dasar anak nakal. Kamu harus pergi besok ke Yihe Mansion. Bawa pulang menantuku. Kalau tidak, jangan pulang lagi.
Bertemu juga tidak apa-apa. Tanya dulu pendapat Ibu Xiao Chen. Harus menjelaskan dengan jelas padanya. Baik, aku mengerti. King Yue, kenapa kamu terlihat bingung? Ada masalah? Anakku, sudah menemukan ayahnya. Apa? Kebetulan sekali. Aku juga baru menemukan anakku. Apa? Kebetulan sekali. Lalu, bagaimana dengan ibu si anak? King Yue, hatiku hanya untukmu. Di hidup ini, aku hanya ingin bersamamu. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan menikahinya. Tenang saja, aku juga tidak akan menikahi. Orang asing hanya karena anak. Untuk masalah anak, aku akan cari cara. Dia pasti tidak akan mempengaruhi hubungan kita. Aku akan menemui Ibu Xiao Chen sore ini. Lebih baik jangan beritahu King Yue dulu. Nanti dia pasti mengira aku baru saja membohonginya. Sore ini aku harus jelaskan dengan jelas pada ayah Xiao Chen. Aku tidak mau jadi nyonya muda apapun. Cepat makan. Kenyang, baru ada tenaga. Mana orangnya? Jangan-jangan dia menyembunyikan Xiao Chen dariku? Kamu kenapa ada di sini? Aku datang untuk menemui ayah anakku. Kenapa kamu di sini? Apa? Pria itu juga ada di sini. Ya? Aku akan menunggu dan melihat di sini. Siapa sebenarnya pria itu? Mana orangnya? Suruh si pengkhianat itu keluar. Aku akan beritahu dia. Kamu adalah wanitaku. Xiao Chen adalah anakku. Dia, minggir dulu. Aduh, jangan cari masalah. Bukankah kamu baru saja menemukan anakmu? Kenapa tidak temani mereka berdua? Dan malah ikut aku ke sini. Maksudku datang sini adalah untuk bilang ke ibu anak itu, aku tidak akan menikahinya. Tapi kamu, Shen King Yue, apa kamu begitu buru-buru mengusirku? Kamu? Jangan-jangan kamu ingin rujuk dengan pria itu? Kamu tidak mungkin masih ingin menikah dengannya, kan? Tidak! Menurutku justru kamu, kan? Sudah tidak sabar ingin menikahinya. Siapa yang mau menikah? Aku tidak akan menikahinya. Suka-suka kamu, aku tidak akan menghalangi. Aku beritahu kamu, ayah anakku itu sangat ingin menikahiku. Aku tidak setuju. Shen King Yue, kamu sudah menghabisiku. Sekarang mau kabur begitu saja ya? Aku tidak. Hai. Kalian. Oh, ini. Nona Shen, kenapa kamu di sini? Hei, kalian! Oh, ini. Nona Shen, kenapa kamu di sini? Mama. Papa. Kamu adalah ayah Xiao Chen. Kamu adalah ibu Xiao Chen. Oh. Papa, Mama, kita jangan pernah lagi berpisah ya. Aduh, ternyata kamu adalah ibu Xiao Chen. Ya, wah, bagus sekali akhirnya keluarga kita akhirnya berkumpul kembali. Aduh, masih diam saja ngapain? Cepat, duduk dan makan. Mama Wang hari ini sengaja masak udang besar untuk Xiao Chen. Ayo. Terima kasih, Nenek. Aduh, cepat, ayo. Yanxi, King Yue, aduh, pernikahan kalian berdua ini sudah seharusnya masuk dalam agenda, tidak bisa ditunda lagi. Menikah? Aku ingat tadi ada yang bilang dia pasti tidak akan menikahi Ibu Xiao Chen. Aduh, aku tidak tahu kalau kamu adalah ibu Xiao Chen. Ayo. King Yue, menikahlah denganku. Ya, ini sudah kusiapkan sebelumnya untuk melamarmu. Baik. Ayo. Ibu malu-malu.
Ayo. Sup ikan ini adalah spesialisasi di sini. Coba kamu cicipi, lihat apakah cocok dengan selera. Kenapa? Ada yang tidak enak badan? Haidku bulan ini sudah telat beberapa hari. Ah, ini. Jangan-jangan itu malam itu. Wah, bagus sekali, sungguh bagus sekali King Yue. Kau adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Yeay, aku punya adik perempuan. Adik, aku kakak lagi-lagimu. Aduh, sungguh senang ya. Aduh, senangnya. Aduh, bagus sekali. Bagus sekali ibu tua. Bagus, ibu tua. Akhirnya keinginan ibu terkabul. Sungguh bagus. Semua